Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Bait nomor 83. Sebelumnya kita selesai membahas a'immatul huda. Imam-imam yang imam-imam orang yang mendapat petunjuk. Sekarang kita membahas bait nomor 83, Itsbatul karomati lil auliya, yaitu menetapkan karomah bagi para wali. Nah, jadi di dalam kenyataan Allah Subhanahu wa taala itu terkadang merusak kebiasaan, merusak adat. Nah, merusak kebiasaan itu nanti ada istilahnya masing-masing. Ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya istidraj, ada yang namanya irhas, ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah begitu. Nah, kemarin kan kalau mukjizat itu dia sudah jadi salah satu ciri dari kenabian dan kerasulan. Nah, sekarang termasuk dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menetapkan karomah bagi para wali. Bunyi baitnya begini, wa athbitan lil auliyal karomah wa man nafaha fanbidzan kalamah. Wa athbitan, dan tetapkanlah olehmu dengan benar, lil auliya, bagi para wali. Apa yang ditetapkan itu al karomah, yaitu karomah. Wa man nafaha, dan barang siapa yang menafikan karomah, fanbidzan kalamah, maka buanglah jauh-jauh perkataan itu. Nah, dijelaskan wa asyarul musannifu rahimahullah ila itsbati karomatil auliya. Dan musannif di sini memberi isyarat kepada menetapkan karomah-karomahnya para wali. Kama huwa madhabu jumhuri ahli sunnati, sebagaimana menetapkan karomah itu telah menjadi madhab jumhur ahlus sunnah wal jamaah. Waraddi ala ba'dihim ala jumhuril mu'tazilah biqaulih, dan sebagai rad atas sebagian mereka, yaitu atas jumhurul mu'tazilah. Jadi yang mengatakan bahwa karomah itu tidak ada, nah mungkin ini adalah kelompok mu'tazilah. Wa athbitan ay i'taqid wujuban ayyuhal mukallaf lil auliya. Nah, auliya itu jamak dari waliyun, mufradnya wali, jamaknya aulia. Kalau dulu ada artis namanya Sandi Aulia, itu bukan wali. Itu bukan wali. May yatawallallahu ta'ala amrahu fala yakiluhu ila nafsihi lahzatan bal yatawallal haqqu subhanahu wa ta'ala riayatah fa huwa fa'ilun bimakna maf'ulin. Nah, ini ada pengertian wali itu ya. Apa definisinya wali itu? May yatawallallahu ta'ala amrohu, yaitu orang yang urusannya ditanggung, dijamin, diurus oleh Allah. Maka
Allah Subhanahu wa taala tidak mewakilkan perkaranya kepada dirinya meskipun sekejap. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengurus wali itu, mengurus orang itu dengan dengan kepengurusan yang sempurna. Nah itu. Jadi pengertian wali itu begini. Kalau kita ngaji tauhid bab wahdaniyat. Wahdaniyat fil af'al. Di dalam wahdaniyat fil af'al itu semua perbuatan kita itu digerakkan dan didiamkan oleh Allah. Jadi sebetulnya tidak ada orang yang tidak diurus oleh Allah. Nah, tapi bukan berarti semua orang atau wali kalau begitu ya. Karena kan pengertian wali itu tadi, orang yang semua urusannya diurus oleh Allah dan Allah tidak mewakilkan kepengurusannya kepada dirinya sedikit pun. Nah kalau begitu semua orang wali dong. Nah makanya riayah di sini atau kepengurusan di sini adalah kepengurusan yang khusus. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian si orang ini yang dia itu punya derajat wali, dia tidak pernah mengikuti hawa nafsunya. Itu maksudnya. Jadi maksud Allah mengurus seluruh urusannya itu, maksudnya itu apa? Dia tidak pernah melaksanakan perbuatan atau meninggalkan perbuatan karena didasari hawa nafsu. Jadi semuanya itu pasti ada di dalam perintah dan larangan Allah. Jadi geraknya itu imma dia mengerjakan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah. Allahu a'lam. Nah, au huwa fa'ilun mubalaghatan minal fa'il wa huwa alladzi yatawalla ibadatallahi azza wa jalla wa ta'atah fa ibadatuhu tajri 'ala tawalli min ghairi ayyatakhallalaha isyanun. Jadi wali di sini ada bimakna fa'il yaitu bimakna maf'ul. Jadi fa'il bimakna maf'ul yaitu yang dijaga, yang diurus oleh Allah. Ada fa'il mubalaghatan minal fa'il bimakna fa'il yang mengerjakan. Jadi dalam pengertian yang kedua wali itu yaitu dia yang melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah diselingi oleh maksiat. Nah itu wali. Ya. Nah, orang kalau sudah sampai derajat ini, dia dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang ada di pikirannya itu bukan apa yang ingin saya lakukan, tapi apa yang harus saya lakukan menurut hukum syariat. Ya. Jika orang derajatnya sudah seperti itu dari bangun tidur sampai tidur lagi tanpa diselingi mengerjakan hawa nafsunya, tanpa diselingi mengerjakan atau mengikuti syahwatnya, maka dia punya derajat namanya wali. Nah, wali ini nanti di dalam sebagian kasus mereka punya keanehan-keanehan. Lah keanehan ini yang disebut apa? Karomah. Jadi tetapkanlah bagimu orang yang seperti ini, yang dia itu tidak pernah bermaksiat barang sedikit pun kepada Allah, yang ketaatannya tidak pernah diselingi dengan kemaksiatan, tidak pernah diselingi dengan hawa nafsu, maka bagi mereka itu tetap karomah-karomah. Wakilal maknanya ini wajibun tahaqququhu hatta yakunal waliyyu indana waliyan fi nafsil amr bihaitsu yatahaqqaqu qiyamuhu bihuquqillahi ta'ala 'alal istiqsa wal istifa li jami'i ma amara bih wa yatahaqqaqu dawamu hifdzillahi ta'ala iyyahu fis sarra'i wad dharra. Dan kedua makna ini dia harus ditahakkukan dalam pengertian begini. Meskipun manusia itu dijaga oleh Allah di dalam semua perbuatannya, dari dosa-dosa, dari maksiat dan dari syahwat, tapi pada kenyataannya si orang ini punya kasab. Jadi kan orang wali itu nggak kayak wayang kan. Jadi dia, apakah wali itu tidak punya syahwat? Punya. Apakah wali itu tidak ada dorongan untuk berbuat maksiat? Di awal permulaannya ada, ya. Tapi udah kesananya nggak ada. Tapi di awal permulaan itu mereka sama, ada dorongan untuk melaksanakan maksiat. Nah, tatkala ada dorongan untuk melaksanakan maksiat dan itu harus ditinggalkan menurut syariat, apakah itu berat atau tidak kepada wali itu? Berat kan rasanya itu. Berat. Nah, rasa berat ini kan yang disebut kasab. Nah, berarti keadaan seseorang ini kosong dari maksiat dan syahwat itu
kedua-duanya benar. Pengertian maf'ul dan fa'il tadi. Oleh Allah diurus dan dia mengurus dirinya begitu. Ya, jadi pengertian fa'il dan maf'ulnya tahakkuk. Fal waliyu bima'na tsani huwa alladzi tawalat ta'atuhu li rabbih wartafa'at fi darajati qurbihi. Wa bil ma'nal awwal huwa alladzi tawalat alaihi ni'am min rabbih wal hifdzu lahu fi qalbihi wa jawarhihi minaz zallat. Ya, jadi gampangnya kan begini. Bisa enggak si wali ini menjauhi maksiat kalau dia tidak diirodahkan oleh Allah akan jauh dari maksiat? Bisa enggak? Enggak bisa. Bisa enggak si wali ini dia mengerjakan taat kalau tidak ada takdir mengerjakan taat? Enggak bisa. Nah, makanya, tapi kalau misalkan si wali ini tidak kasab, tidak tidak memaksakan diri untuk mengerjakan taat, dia akan mengerjakan taat enggak? Enggak juga dalam wilayah asbabnya begitu. Nah, makanya dua-duanya ini jalan, al-murad wal murid. Ya, jadi wali itu yang oleh Allah dikehendaki dan dia menghendaki begitu. Jadi si orang ini dia sebagai fa'il ya sebagai maf'ul. Jadi ada wali bimakna fa'il, ada wali bimakna maf'ul. Wa dakhala fil waliyyi kullu muwahhidin lillahi subhanahu wa ta'ala bi ayyi tariqin kana tauhiduhu ka isbin sa'adah. Dan masuk di dalam derajat wali itu siapa? Setiap orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan tauhid manapun. Ya. Dengan jalan tauhid manapun. Jadi semua orang yang bertauhid kepada Allah itu punya derajat wali. Cuman walinya nanti wali umum, bukan wali khusus. Nah, kalau misalkan dia sudah bisa menghindari semua syahwat, nah itu sudah masuk wali khusus. Wa zahiru annal wilayata kan nubuwati laisat muktasabatan. Fahiya mahdhu fadlin minhu subhanah lakinnahum sakatu anhu liwuduhi ghairu annahu yanbaghi alla yukaffaru man jawaza iktisabaha bi khilafin nubuwati kama taqaddama anifan. Nah, apakah kewalian ini bisa dikasab atau tidak? Jadi bisa diusahakan atau tidak? Ada enggak ilmu khusus, ibadah khusus yang mana kalau kita kerjakan secara adat kita akan jadi wali? Ada apa enggak? Kalau misalkan gini, kalau sekolah, ada enggak secara adat sekolah itu yang kalau kita istiqomah di sana kita akan dapat gelar doktor, itu ada enggak? Ada kan? Nah, ada enggak ibadah atau zikir atau wirid yang mana kalau kita istiqomah melaksanakan itu maka kita akan jadi wali? Musonif di sini mengatakan tidak ada. Jadi kewalian itu dia mutlak min fadlihi, dari fadlnya Allah, bukan dari kasab. Meskipun dari kitab yang lain itu mengatakan wali ini muktasab, dia bisa dikasab. Makanya derajat kewalian ini nanti kan ulama berbeda pendapat, apakah bisa diusahakan atau tidak. Ada sekolahnya nggak sih jadi wali itu? Nah, ada yang bilang ada sekolahnya, ya, ada torikohnya. Jadi kalau kamu mau jadi wali ikuti torikoh ini. Kamu istiqomah di sini pasti kamu jadi wali. Ada tuh secara adat. Ada yang mengatakan nggak bisa. Orang mau soleh gimana pun kalau sama Allah nggak diangkat jadi wali nggak bakal jadi wali. Nah, ini kan bertentangan nih. Pendapatnya. Nah, pendapat yang bertentangan ini jangan sampai saling mengkafirkan satu sama lain. Jadi yang mengatakan kewalian itu muktasab, jangan dikafirkan. Yang mengatakan kewalian itu ghair muktasab pun jangan dikafirkan. Beda dengan kenabian. Nah, kalau kenabian itu nggak ada sekolahnya. Ya, coba kamu kalau mau jadi nabi wiridkan ini puasa sekian hari gitu ya, atau harus berjalan sekian bulan, nggak ada. Jadi nabi mah. Makanya nabi itu ghair muktasab, dia mahdun min fadlillah. Dia itu meles murni dari fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang berpendapat bahwa kenabian ini muktasab, kenabian ini bisa dikasab, maka dia kafir. Itu bedanya. Itu bedanya. Wa fi syarhil irsyadi yustaratu lil wali. Nah, ini sekarang ada syarat-syarat bagi wali. Ya, ingat nih, syarat itu idza fuqida syartu fuqidal masyrut. Jika tidak ada syarat, tidak ada masyrut. Kalau di kalian enggak ada salah satu di antara ini, jangan harap jadi wali. Ya. Wa fi syarhil irsyad, di dalam kitab Syarhul Irsyad. Satu, ayyakuna arifan bi usuliddin. Harus mengetahui usuluddin. Enggak paham usuluddin mustahil jadi wali. Ya minimal syarah nasafiyah itu harus paham. Ya.
Tapi kayaknya ketinggian ya. Liyufarriqu bainal khalqi wal khaliq. Kenapa? Supaya dia bisa membedakan mana khaliq, mana makhluk. Ya. Soalnya nanti wali-wali ini mereka biasanya suka mendapatkan godaan-godaan. Di antara godaan-godaannya itu mimpi-mimpi. Nah, di dalam mimpi-mimpi itu nanti suka ada jin-jin atau jurig-jurig atau syaitan-syaitan yang mana mereka itu menyerupai satu bentuk tertentu dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, kalau dia itu tidak tahu usuluddin, maka dia akan membenarkan. Nah, akhirnya dia jadi penyembah setan. Begitu. Tapi kalau dia itu paham usuluddin, maka dia tidak akan punya sangkaan itu adalah Allah. Wan nabi wal mutanabbi. Dan supaya dia bisa membedakan mana nabi yang benar, mana yang pura-pura jadi nabi. Ya. Wali itu tidak boleh terkecoh. Masa wali nggak bisa ngebedain mana nabi, mana bukan nabi? Masa wali nggak bisa ngebedain mana ahli tauhid, mana bukan, begitu. Makanya salah satu syarat atau syarat pertama dari kewalian itu apa? Harus tahu usuluddin. Wa ayyakuna aliman bi ahkami syariati naqlan wa fahman. Yang keduanya, dia harus mengetahui ilmu tentang hukum-hukum syariat. Naqlan wa fahman. Baik secara menukil dan secara memahami. Jadi kalau ditanya ibadahnya itu dia punya sumber. Sholatmu tahu dari mana? Zakatmu dari mana? Puasamu dari mana? Itu dia bisa menukil, tahu. Ini adalah madhab anu. Madhab anu dikatakan oleh ulama anu. Dan dia bukan hanya bisa menukil, tapi dia juga memahami bagaimana hukum itu bisa menjadi begitu. Apalagi kalau sampai tahu khilafnya, wajhul khilafnya. Apalagi kalau sampai tahu mentahqiq. Nah itu sudah. Ya, bagus. Hatta idza adhaballahu ta'ala ilma ulama'i ahlil ardi lawujida indahu makana indahum. Sehingga jika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ilmu para ulama penduduk bumi, maka akan didapatilah di sisi orang itu apa-apa yang ada pada dirinya para ulama. Nah, jadi wali mah begini, andai kata ya semua orang di alam dunia ini mati, ilmu itu tetap ada pada dirinya. Jadi dia bisa menyebarkan lagi. Nah itu wali itu. Ini kalau misalkan semua ulama mati, ya, kamu besok bisa ngajar apa? Ini kamu nih masing-masing nih. Kalau semua ulama mati, ya, semua ulama mati. Yang ada tinggal anak-anak kecil sama kamu gitu. Jadi nggak ada orang bisa ngambil ilmu kecuali dari kamu. Kamu mau ngajar apa? Bisa ngajar apa? Ya, alhamdulillah. Berarti wali Iqra. Berarti wali Iqra. Nah kalau dia betul wali, dia itu bisa mengajar semua ilmu. Gudangnya. Jadi gudang ilmu. Jadi kalaupun semua mati itu, dia berdiri sendiri, nanti semua ilmu dia bisa mengeluarkan. Nah itu wali itu. Ya. Wala aqama qawaidal Islam min awwaliha ila akhiriha, dan dia bisa membangun kaidah Islam dari awal sampai akhir. Dari usuluddin sampai usul fiqih, sampai tasawuf itu bisa dia bangun sendiri. Nah itu syarat wali yang ketiga. Ada nggak kalian nih? Ada. Udah, kalau nggak ada jangan ngarep jadi wali. Ya, belajar begitu. Jadi ngarepnya belajarnya. Orang belajar naga hesenya. Jadi ngarepnya apanya? Belajarnya. Jangan jadi walinya dulu. Cumpon dulu apa? Persyaratan begitu ya. Kalau kita kan mau ngelamar kerja itu kan ada persyaratannya. Nah kalau kita belum sesuai spesifikasi dengan syarat-syarat, jangan mau diterima kerja. Ya, penuhi dulu syarat-syaratnya. Bisa membangun kaidah Islam, qawaidul Islam. Kaidah-kaidah Islam dari awal sampai akhir. Syarat yang keempat, wa ayyatakhallaqu bil khuluqil mahmudil ladzi yadullu alaihi syar'u wal aqlu. Dia itu harus berakhlak dengan akhlak-akhlak yang terpuji, yang ditunjukkan oleh syariat dan oleh akal. Ditunjukkan oleh syariat saja tidak cukup. Ditunjukkan oleh akal saja nanti jadi falasifah, nggak cukup.
Falladzi yadullu alaihi syar'u huwal wara' anil muharramat. Contoh misalkan, apa akhlak yang harus ada pada diri wali yang ditunjukkan syariat seperti wara'. Wara' menjauhi dari perkara-perkara yang diharamkan. Wamtithalu jami'il ma'murat, dan mengerjakan semua perkara yang diperintahkan. Walladzi yadullu alaihil aqlu ma yathmuruhu la ilmu bi usuliddin kala ilmi bi hudutsil alam. Sedangkan akhlak yang ditunjukkan oleh akal yaitu apa? Natijah dari usuluddin, seperti pengetahuan dirinya bahwa alam itu hadis. Nah, itu pun harus punya juga. Jadi takhalluk dia berakhlak dengan akhlakus syar'iyat, juga dia berakhlak dengan akhlak akliyat. Nah, akhlak akliyat ini di dalam mengetahui. Jadi dia harus bisa istidlal bahwa alam itu hadis. Fa innahu yuthmiru adamat ta'alluq bi syai'in minhu. Atau yathmuru ya. Fa innahu yathmuru adamat ta'alluqi bi syai'in minhu. Karena kalau kita sudah tahu bahwa alam itu hadis, maka kita tidak akan punya kepentingan di dalam hati kepada alam. Jadi bagaimana awal mula orang itu putus cinta dengan dunia. Nah, orang ini bisa putus cinta dengan dunia dari pengetahuan bahwa dunia ini hadis. Dan semua yang hadis itu mungkin. Dan semua yang mungkin ada pada kuasanya Allah. Makanya dia tidak akan mengharapkan dunia. Yang diharapkan apa? Allah. Karena Allah lah yang menguasai. Lah sekarang kenapa orang-orang kafir itu mereka di dalam cinta, hubbud dunianya sangat kuat. Ya, sekarang mah jangankan sama orang kafir kan, ya orang mukmin pun sudah banyak yang hubbud dunia. Kenapa banyak yang hubbud dunianya? Karena tidak punya pengetahuan bahwa alam ini hadis. Lah pengetahuan atas hudusul alam ini akan memberi buah ahwal di dalam hati. Apa buahnya itu? Tidak ada keterikatan hati dengan dunia. Nah begitu. Lila ilmi bi annahu fi qabdatihi subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena dia mengetahui bahwa alam ini ada pada apa? Kuasanya Allah. Kalau bahasanya di sini ada pada genggamannya Allah. Ya, awas nih. Saya pernah ketemu sama orang akidahnya sesat. Ya, dia bilang kayak gini. Allah itu tidak bisa dikatakan di arsy, nggak bisa. Kenapa? Karena kemanapun engkau melihat, di sanalah ada Allah. Kamu melihat ke atas, di sana Allah. Kamu melihat ke kanan, di sana Allah. Kamu melihat ke kiri, di sana Allah. Kamu melihat ke depan, di sana Allah. Kamu melihat ke belakang, di sana Allah. Kenapa demikian? Karena semua alam ada di dalam genggaman Allah. Sesat, sama aja sesatnya sama yang bilang Allah di arsy tuh. Ya, Mujassimah juga. Kirain Asy'ariyah, ya kirain bener ahlu sunnah, ternyata sesat juga, gitu. Ya ujungnya masalah. Semua alam ada di dalam genggaman Allah. Bodoh itu ya, tolol juga tuh. Jadi maksud di dalam genggaman Allah itu maksudnya apa? Maksud di dalam genggaman Allah itu ada pada kekuasaan Allah. Maksud pada kekuasaan Allah itu apa? Allah membolak-balikan alam ini sesuai dengan irodahnya, tanpa ada yang bisa menghalangi, begitu. Kemudian wala ilmu bil wahdaniyati fa innahu yuthmirul ikhlasa fi sairil a'mali. Dan seperti ilmu mengenai wahdaniyatnya Allah. Nah, ilmu pengetahuan tentang Allah itu ahad. Itu didapatnya dari syariat atau dari akal. Akli. Meskipun sebagian usuluddin, sebagian para ulama usuluddin mengatakan itu diambilnya bisa dari syariat. Ya. Nah, tatkala kita itu sudah mengetahui bahwa Allah itu ahad, maka nanti akan ada buah. Ahwal di dalam qalbu itu akhlak. Apa buahnya itu? Al-ikhlas fi sairil a'mal. Dia akan ikhlas pada seluruh amalnya. Karena tahu Allah itu ahad. Ya ngapain kan kalau kata siapa Ibnu Hajar Al-Haytami itu nanti begini. Kamu itu percuma cinta sama makhluk itu. Kenapa? Karena makhluk itu cintanya hanya sekarang. Suatu saat dia bakal marah. Jadi mereka itu rodin fi awwali, ya
minal ghadibin atau minal ghadban fi akhirih. Sama makhluk itu mereka ridho di awalnya saja. Di akhirnya mereka putus juga, marah-marah juga begitu. Itu makhluk. Ya. Jadi susah kita, dan makhluk itu dia keadaan hatinya selalu berubah sehingga susah sekali kita itu untuk mendapatkan apa? Keridhoannya. Untuk mendapatkan keridhoan makhluk itu sulit sekali. Terus kahayang lagi beda-beda makhluk mah. Kahayang lagi. Allah itu dari dulu meritanya sama kita apa? Sholat aja. Kamu kerjain sholat. Allah mah ridho. Taklim Allah ridho. Ya. Manusia coba apa? Pagi-pagi pengen ketan, siang pengen kopi, kasih sebulan marah. Pagi-pagi ketan ya, malam kopi, sore bakso, kasih seminggu. Minggu kedua dikasih, udah marah tuh. Ya, itu manusia. Makanya kalau kita udah tahu bahwa Allah itu ahad, nanti akan menghadirkan apa ya? Ikhlas. Nah itu syarat wali keberapa? Keempat. Wa ayyulazimahul khaufu abadan sarmadan. Dan wali itu harus senantiasa takut kepada Allah selamanya. Wala yajida lituma'ninatin nafsi sabila. Dan wali itu tidak akan pernah merasa tumakninah, merasa cukup, istighna. Ya. Wali itu nggak gini, ngaji udah apa, tijan udah selesai, safinah sudah selesai, udah. Berarti saya udah nggak perlu ngaji lagi. Nggak bakalan wali mah kayak gitu. Ya, karena wali itu tidak akan pernah mendapatkan rasa tenang di dalam mendapatkan ridhonya Allah. Gak akan pernah merasa cukup gitu. Karena belum mati. Makanya wali itu senantiasa takut kepada Allah. Fa innahu la yuhitu ilman bi annahu min fariqis sa'adah aw min fariqis syaqawah. Karena wali itu akan senantiasa sadar dan mengetahui selama dia belum masuk surganya Allah, dia belum aman. Belum tahu apakah dia itu termasuk dari golongan yang ahlus sa'adah atau ahlus syaqawah. Nah itu. Wa'lam annal awliya'a mahfuzuna bima'na annahum kullama waqa'a min ahadihim dhanbun waffaqahullahu ta'ala littaubati minhu. Dan ketahuilah olehmu bahwa para wali itu mahfuzun. Mereka itu apa? Terjaga. Apa maksud terjaga? Lah maksud terjaga di sini bukan mereka tidak pernah melaksanakan dosa, bukan. Tapi maksudnya itu apa? Setiap kali mereka itu masuk ke dalam satu dosa atau satu kesalahan, maka saat itu juga mereka langsung taubat. Oleh Allah diberi taufik untuk melaksanakan taubat. Nah itu para wali itu. Jadi taubatnya nggak dinanti-nanti. Bobogohanana ke SMP nabigan kaina can tobat-tobat kere si goblok nah. Ya, waktu SMA boboncengan nabigan kaina can tobat-tobat kene gitu. Kalau wali itu masuk dosa langsung taubat. Masuk dosa langsung taubat. La ma'sumun bukan maksum. Fala yamtani'u wuqu'u dzanbi minhum. Maka tidak jadi mustahil terjadinya dosa dari para wali. Walidzalika la ya'manuna makrallah. La ya'minuna makrallah. Karena itulah para wali itu tidak pernah merasa aman dari makarnya Allah. Sudah sesoleh apapun pasti merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Maka mereka itu sangat mengharapkan rahmatnya Allah dan mereka itu sangat takut kepada siksanya Allah. Wa fi hadza aidan matasma'uhu anifan. Insyaallah taala. Makanya saya bilang kemarin, ya, jangan sampai kamu itu merampok makom orang. Ibadah tidak takut karena nerakanya Allah. Ibadah tidak mau surganya Allah. Itu mah bukan makom kamu. Itu mah makomnya Siti Robiah Al-Adawiyah. Itu bukan digapai dari tidak menginginkan. Ya, awas nih. Gini ya, di dalam tasawuf jadi wali itu. Bagus nggak ibadah karena ingin jabatan? Bagus saja. Bagus saja. Ibadah karena ingin jabatan itu bagus. Ya daripada kamu pengen jabatan datangnya ke dukun. Atau kamu pengen jabatan datangnya ke atasan, nyogok. Ya mending ke Allah lah. Ibadah. Atau mending ngasih santunan anak yatim. Kita minta doakan ya supaya bapak jadi bupati gitu.
Itu bagus-bagus saja. Ibadah karena ingin jabatan, ingin kemuliaan itu bagus-bagus saja. Nah, cuman ada nggak yang lebih bagus daripada itu? Ada. Ibadah karena takut neraka. Itu lebih bagus daripada ibadah karena ingin jabatan, ingin kekayaan. Ada nggak yang lebih bagus daripada itu? Ada. Apa? Ibadah karena ingin surga. Nah, ada nggak ibadah yang lebih bagus daripada itu? Ada. Apa? Ibadah karena itu tugas kita. Karena selayaknya memang kita ibadah. Ya kita kan kalau vacuum cleaner itu kerjaannya ya apa? Ya ngebersihin. Lah kita kan hambanya Allah, kerjaannya apa berarti? Ya ibadah. Nah, ini sudah yang paling tinggi nih. Nanti cara mendapatkan makom yang paling tinggi ini bukan dengan cara kita itu begini. Saya ini ibadah hanya karena Allah, karena Allah, karena Allah. Bukan seperti itu caranya. Ya, itu nanti akhirnya kamu akan apa? Kamu akan mengambil makom orang lain. Akan mengaku makom yang bukan makom kamu. Nanti yang terjadi apa? Kamu bilangnya ibadah bukan karena surga, bukan karena takut neraka. Tapi tatkala diajakan jajan bakso, pangsegutna. Itu bohong berarti kan? Nah makanya nanti derajat ingin kepada Allah ini, dia hasil dari istiqomah menginginkan pahala. Dan istiqomah takut neraka. Istiqomahlah di dalam menginginkan surga, dan istiqomahlah di dalam takut sama neraka. Nanti kamu sampai sendiri ibadah ikhlas karena Allah begitu. Kalau dari sekarang itu digini-gini, Ustadz ada saya mah ibadah itu bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka. Itu kamu udah neraka itu udah. Ya. Tidak ada makom surga yang lebih tinggi daripada makom orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada neraka yang lebih rendah daripada neraka orang-orang yang mengaku-ngaku cinta sama Rasulullah SAW padahal tidak. Dan nanti makom paling tinggi itu ikhlas. Ada makom paling rendah apa? Yang pura-pura ikhlas. Ya. Makanya jangan kita itu belajar dulu ya, takut sama neraka. Ya, takut sama ancaman Allah tuh belajar tuh. Dan menginginkan pahala. Ini sama Allah sudah dikasih nih pahalanya. Kamu tuh kalau mati, setelah mati nanti ada mahsyar. Nanti di dalam perjalanan mahsyar ini ada timbangan. Coba, kamu iman gak timbangan ini ada? Iman. Kalau kamu iman timbangan ini ada, terus sama kamu timbang. Timbangan kamu ini bakal berat kemana? Kalau bakal berat ke kanan, ya alhamdulillah. Kalau bakal berat ke kiri, itu banyak amal. Kalau udah banyak ke kanan, ya jangan ria, jangan tambah dosa begitu. Itu ya terserah lah kalau misalkan kamu ngerasanya Ustaz saya mah tuh ngagejret lagi ke katuhun lagi geus nyecem kanu taneuh abi mah. Sok. Wah tuh kurang apa saya? Ya terserah ke masih bae. Ya. Urusan hirup-hirup nu di dinya ieu. Matas ma'hu anifan insyaallah taala. Wa arada musannifu rahimahullah biqaulihi asbatal karamah lil auliya wuqu'aha wa zuhuraha ala aidihim wa hiya amrun khariqun lil adati. Nah, sudah tahu sekarang para wali ya, itu ciri-cirinya. Nanti kalau ada orang-orang ngaku wali nggak ada ciri-ciri yang tadi, jangan percaya, udah jelas bohong. Nah, kalau ada orang ngaku-ngaku wali atau terkenal wali, coba kamu cek apa aqaidnya, cek akidahnya. Si Buya Hasyim Razi itu, si Buya palsu tuh, Ar-Razi Hasyim, dia mah udah mustahil jadi wali. Nyebut tager ruh, bukan makhluk. Itu udah mustahil jadi wali udah. Nggak mungkin. Karena wali itu i'tiqadnya harus benar. Harus benar. Makanya sebelum jadi wali, mantiknya dulu yang bagus. Akidahnya dulu yang bagus. Fikihnya dulu yang bagus. Nggak bermadhab, mustahil jadi wali sudah. Ya. Itu mah jangankan jadi wali nggak bermadhab mah, jadi orang soleh pun nggak bakal bisa. Sholatnya sah pun nggak bakal bisa. Wah roda. Nah, wali-wali ini nanti kalau apa berapa syarat tadi ya? Syarat kewalian itu di sini 4 apa 5? 5. Kalau 5 syarat kewalian ini, apakah dia mesti wali? Belum tentu, karena ini cuma syarat kan. Nah,
Cuman kalau ada orang masyhur kewaliannya atau dia mengaku wali dan semua ini ada, bolehlah kita percaya, nggak harus. Bolehlah kita percaya. Nah, orang-orang seperti ini tetapkanlah olehmu bagi mereka itu ada satu keadaan atau satu hal, satu keadaan, itu yang namanya apa? Karomah. Yang namanya karomah. Apa karomah itu? Amrun khariqun lil ada. Perkara yang keluar dari kebiasaan. Ghairu makrunin bid'awan nubuwah, yang tidak disertai dengan pengakuan kenabian. Wala huwa muqaddimatan laha, dan tidak pula pengakuan kenabian itu sebagai muqaddimah bagi mukjizat. Jadi gampangnya mah wali mah enggak pernah ngaku sebagai nabi. Ya. Dia ngaku sebagai nabi sekarang. Dipinta mukjizat gak keluar. 3 bulan kemudian datang karomah, itu mustahil karomah itu. Itu tidak akan wali. Yang namanya wali tidak akan pernah mengaku sebagai nabi. Yazharu ala yaddi abdin zahiris sholah, yang nampak bagi seorang hamba yang nampak kesolehannya, yang jelas kesolehannya. Jadi si khariqul adat ini, si kebiasaan di luar nurul ini, ya, di luar nurul, kebiasaan di luar nurul, di luar nalar, ini terjadi bagi orang yang nampak kesolehannya. Jadi kalau kesolehannya sembunyi-sembunyi, itu nggak bakal jadi wali, ya. Nggak bakal jadi wali. Maksudnya bukan kesolehannya sembunyi-sembunyi apa? Orang yang secara zahir dia itu tidak nampak kesolehan, kemudian terjadi kepada orang itu khariqun lil adat, itu bukan karomah. Bukan karomah itu. Bukan karomah. Jadi kalau misalkan nanti nih ada orang ya, kalau orang ini menyembunyikan kesolehan, misalkan Zaid. Kalau Zaid menyembunyikan kesolehan, kita tahu nggak Zaid ini soleh? Ya enggak lah, jelas. Mau nyembunyiin. Ya kalau misalkan nggak nyembunyiin, kalau nyembunyiin kita tahu berarti tidak menyembunyikan. Nah, kalau Zaid menyembunyikan kesolehannya, berarti kita tidak akan tahu kesolehan Zaid. Berarti Zaid di mata kita jelek atau biasa-biasa saja. Terus kemudian Zaid ini nanti keluar keanehan, misalkan bisa terbang. Itu bukan karomah itu. Harus nampak kesolehannya. Enggak tahu, cuman dia bukan karomah. Apa itu enggak tahu. Makanya nanti ada yang namanya Maunah. Ya, itu namanya maunah nanti. Atas orang soleh begitu. Bukan atas orang yang nampak kesolehannya. Jadi kalau wali itu nampak kayak wali songo misalkan begitu ya. Itu kan keanehan-keanehannya banyak tuh. Ya kan, para habaib itu ya, banyak keanehan-keanehannya. Ada yang mi'raj semalam sampai 70 kali. Ya itu mau percaya mau enggak ya silahkan. Cuman riwayatnya ada. Ya. Riwayatnya ada. Mau percaya mau enggak? Ada yang pernah masuk surga. Ya mau percaya mau enggak ya silahkan. Riwayatnya ada. Makanya kalau kisah-kisah kewalian kayak gini nanti ya, keanehan-keanehan kewalian kayak gini, kalian itu mau percaya silahkan. Enggak percaya pun enggak apa-apa. Cuman kalau kalian mau cerdas sedikit, cek riwayatnya dari siapa. Kayak hadis aja. Ini dari siapa, kamu dari siapa, saya dari bapak saya, bapak kamu dari siapa, dicek nanti sampai orang yang bersangkutan. Kalau kamu mau agak cerdas dikit gitu. Ya. Kalau saya mah percaya aja sih. Ya, kalau saya percaya aja. Cuman kalau dikasih amalan-amalan, kamu kalau mau kayak gitu, amalin ini, saya nggak terlalu percaya. Misalkan gini, ada wali anu, dia itu bisa sholat di atas air, pakai sejadah gitu ya. Jadi sholatnya di atas air, sholat. Nah kalau mau sholat di atas air, ini apanya? Wiridnya. Oh saya emang nggak percaya itu mah.
Cuman kalau kisahnya bapaknya itu atau kakeknya itu dia sholat di atas air, asal yang ngomongnya orang soleh dan yang diucapkannya pun yang apa, yang mengalaminya orang soleh, saya mau percaya aja, gitu. Bukan gak ada rugi, gak ada alasan buat mendustakan. Apa alasan ngebohonginnya apa? Kalau itu perkara mungkinul wujud, ya itu perkara mungkinul wujud. Kayak yang rame-rame sekarang di internet itu kan, lagi rame-rame ngobrolin Habib-habibnya Ba'alwi, ngeluarin keanehan-keanehan. Nah, emang anehnya apa? Buat orang soleh itu nggak aneh. Ya, kamu itu kalau ada keanehan datang sama orang, ada karomah datang sama orang, cuman gara-gara kamu nggak dikasih karomah kayak gitu, kamu menolak, kamu itu picik, tolol. Ya, alasan untuk mendustakannya itu apa? Selama orang-orang yang dibicarakan itu orang-orang yang soleh. Begitu. Nah cuman kalau udah ngasih-ngasih zikir, ngasih-ngasih wirid, amalkan ini, lah itu saya nggak percaya udah. Ya kalau kayak gitu mah. Kenapa? Ya karena kebanyakannya pun nggak jadi juga. Cobain aja. Ya, cobain aja nanti. Ini ada zikir ini buat terbang, cobain kamu kerjain tuh buat terbang, nggak jadi. Ya. Ini buat kaya, coba kamu zikirin buat kaya tuh, nggak jadi kaya juga. Karena bukan seperti itu caranya. Ya, itu ada kisah apa masyhur kan, ada wali mau jajan, dia cuma ngerok tanah terus keluar emas. Ya. Mungkin gak tuh kejadian kayak gitu? Mungkin lah. Ya keluar emas, orang soleh kok. Mungkin aja gak ada masalah. Cuman kalau itu udah jadi wirid, kamu kalau mau bacain ini kun fayakun 4.500 kali, 40 hari 40 malam. Ya. Kerjain. Udah tolol itu mah. Kalau ngerjain itu bego. Ya. Cobain aja kalau nggak percaya tuh. Ada kumpulan-kumpulan doa. Ya. Doa mujarab. Mau kaya. Lah, itu kalau orang ya punya doa-doa mujarab dijual di pasar supaya kaya. Lah itu udah nggak bakal dijual itu. Dia sendiri gak kaya. Yang jual aja gak kaya. Kalaupun jadi kaya, kayaknya dari apa? Dari jualan. Dari jualan buku. Begitu. Cuman makanya kalau mau jadi karomahnya, kejarnya kewaliannya, begitu. Bukan apanya, zikir-zikirnya. Lewat zikir itu bisa, tapi bukan zikirnya, bukan. Tapi zikir itu jadi wasilah ke kewalian. Contoh nih, misalkan kalau kamu mau bukan jadi wali, kalau kamu mau kaya misalkan. Bacakan ya Jalal, ya Jalal, ya Jamal, bacakan ya Jamal 12.000 kali misalkan begitu. Ya sudah, kamu itu kalau ada getaran mau maksiat, itu kamu baca itu ya Jamal, ya Jamal, ya Jamal. Lagi diem ya Jamal, ya Jamal, ingat sama Allah begitu. Ya udah itu, laksanain itu. Bukan karena zikir itu, bukan. Kamu menggapai kesolehan dengan itu. Bukan zikirnya itu. Pokoknya zikirnya digurudung 12.000, metereh 3 jam. Metereh jadi wali gitu. Metereh beunghar. Ya, metereh beunghar 3 jam gurudugeun. Enggak. Allahu a'lam. Nah kemudian. Multazimun limutaba'atin nabiyyin. Mana tadi? Amrun khariqun lil adati ghairu makrunin bid'awan nubuwati wala huwa muqaddimatan laha yazharu ala kulli ala yaddi abdin zahiris salahi multazimin limutaba'ati nabiyyin kullifa bi syariatihi, yang mana dia itu senantiasa mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang mana dia itu mengerjakan syariat-syariatnya, mashubin bi sahihil i'tiqad wal amalis sholih, yang dibarengi dengan i'tiqad yang sahih dan amal yang soleh. Alima biha aulam ya'lam, baik dia itu mengetahui atau dia tidak mengetahui, maksudnya kewaliannya itu. Nah jadi ini banyak sebetulnya ya, amrun khariqun lil adat kok bisa disebut mukjizat. Jadi kalau nanti dari keanehan yang lain, jadi keanehan itu dia bukan hanya mukjizat saja, bukan hanya karomah saja. Ini kan kita lagi ngobrolin karomah ya. Jadi keanehan itu bukan hanya karomah saja, tapi banyak. Nah, karomah ini dia termasuk jenis apa? Jenis khariqul adat. Atau jenis amrun khariqun lil adat. Jadi perkara yang keluar dari kebiasaan kosmos begitu.
Ya, kebiasaan kosmos itu inilah alam, ya, nature begitu. Keluar dari kebiasaan kosmos. Nah, perkara yang keluar dari kebiasaan ini itu kan dikoyid terus sampai dia jadi mukjizat. Ya, dikoyid terus. Koyid pertama apa tadi? Adamul iktiron. Ya, adamul iktiron. Jadi tidak dibarengi dengan pengakuan kenabian. Nah, kalau dibarengi dengan pengakuan kenabian namanya apa? Mukjizat. Nah, keanehan yang disertai dengan pengakuan kenabian namanya itu mukjizat. Wa binafi muqaddimatiha anil irhas. Dan menafikan muqaddimat kenabian. Oh, salah berarti tadi ya. Dan menafikan apa? Wala huwa muqaddimatan laha. Tidak pula itu sebagai muqaddimah bagi kenabian. Begitu, itu yang betul tadi. Tidaklah itu sebagai muqaddimah bagi kenabian. Ya. Apa maksudnya tidak jadi muqaddimah bagi kenabian? Itu. Jadi kalau ini pernah terjadi keanehan tanpa disertai dengan pengakuan kenabian. Tapi 5 tahun kemudian dia jadi nabi. Ya, 5 tahun kemudian dia jadi nabi. Itu namanya irhas. Bukan karomah. Ya, jadi ini jadi nabi apa enggak? Misalkan contoh nih keanehan yang tiba ke Rasulullah SAW. Rasulullah itu tatkala beliau lahir di sebagian riwayat dikatakan bahwa Rasulullah itu langsung menengadahkan tangannya ke langit dan mengisyaratkan apa tauhid begitu. Lah ini biasa enggak kejadian kayak gitu? Enggak biasa kan? Anak baru lahir. Nah, ini kebiasaan ini apakah beliau itu waktu itu mengaku sebagai nabi? Tidaklah, masih bayi. Iya kan? Nah, tapi setelahnya itu 40 tahun kemudian beliau mengaku sebagai nabi. Maka itu bukan mukjizat namanya. Itu namanya apa? Irhas. Itu namanya irhas. Nah, wa binafi muqaddimatiha anil irhas. Wa bizuhuri solahi amma yusamma ma'unah. Nah, kama yazhuru ala yadi ba'di awamil muslimin. Jadi ini bagi orang yang nampak kesolehannya begitu. Orang yang nampak kesolehannya. Orang yang kesolehannya tidak nampak, kemudian datang keanehan kepada orang ini, asal dia orang muslim. Itu namanya apa? Ma'unah. Ma'unah. Ya, kita kan nggak boleh bilang orang yang nggak soleh itu nggak soleh. Kita bilangnya apa? Tidak nampak kesolehannya. Orang metenya soleh, nah jelema eta tuh. Karena siapa tahu orang yang tidak menampakkan kesolehan itu dia soleh pada dirinya begitu. Cuman kita nggak tahu kesolehannya aja. Makanya kalau lihat orang nggak soleh itu ya kita bilang. Kalau kita lihat orang nih ya. Jadi orang itu kan ada yang apa? Kalau di game itu kayak jadi NPC. Orang-orang biasa aja. Ya, jadi kalau kita masuk majelis misalkan gitu. Kita masuk khalayak ramai. Kita itu ngelihat orang-orang yang lewat begitu aja. Ya, banyak kan orang kayak gitu. Ya mungkin orang juga sama kita kayak gitu. Kita lagi di ruangan, ada orang masuk, kita itu nggak dianggap sama sekali. Nah, sering kan banyak orang kayak gitu kan. Di pandangan kita itu. Kemudian kita melihat orang ini dalam pandangan kita, apakah rojih kesolehannya atau rojih kemaksiatannya. Nah kalau rojih kemaksiatannya misalkan bertato, beranding misalkan tuh ya cowok begitu. Atau cewek nggak pakai kerudung. Ya sudah kita sebut ahli maksiat, emang dia ahli maksiat kok. Karena kita lihat yang zahir. Tapi kalau misalkan ini orang soleh, ya orang soleh, nampak kesolehannya, ya kita sebut ini orang soleh. Tapi kok kalau orang ini biasa-biasa aja, makanya ini biasa-biasa aja. Jadi normal, kalau kita tuh lihat langsung lupa gitu loh orang kayak gitu. Banyak kan, mungkin kita juga di pandangan orang kayak gitu. Yang kalau pas kita ngelihat, kita langsung lupa udah. Nah orang kayak gini, ini nampak kesolehannya atau nampak kemaksiatannya? Nggak tahu lah, kita jangan sampai mengatakan dia tidak soleh. Lah mau nggak nampak apa-apanya kok. Karena bisa jadi dia itu soleh pada dirinya, cuman kita nggak tahu aja, nggak nampak aja, begitu, ya. Nah, tiba-tiba orang kayak gini bisa terbang, naik motor, ngebut, ya, di depan ada mang-mang parkir, direm, pas direm itu
Si orangnya langsung ngapung. Pang, aya dina luhureun tanggal apa? Ujug-ujug kieu we. Aneh enggak itu? Aneh. Itu apa namanya tuh? Maunah namanya. Ya, itu maunah. Nah, kalau Buya Yahya yang kayak gitunya namanya apa? Karomah. Ya. Nampak kesolehannya itu. Wabil tizami mutaba'ati nabiyyin. Dan dengan apa? Dengan iltizam atau terus-menerus mengikuti Nabi. Tadi bentar. Jadi maunah itu tadi takhlison lahum minal mihan wal makarih. Untuk menyelamatkan mereka dari ujian dan kesusahan. Dan perkara-perkara kesusahan. Gitu. Beli tanah 14 tumbak. Pas digali ternyata ada emas 14 ton tuh. Nah, ini ini maunah saja kayak gini. Aneh-aneh. Wabil tizami mutaba'ati nabiyyin ila akhirih anil khawarikil muakkidah likadzbil kadzibin wa tusamma ihana. Ka basqi musailamata fil bi'r. Nah, yang mana dia itu harus mengikuti Nabi. Nah, kalau dia tidak mengikuti Nabi, bisa nggak terjadi keanehan? Bisa aja, kayak dukun-dukun, bukan Nabi Pak. Ya keanehan itu kan ada keanehan bagus, ada keanehan jelek. Coba nih ya keanehan itu. Ada keanehan bagus, ada keanehan jelek. Kalau keanehan bagus itu, ya kayak tadi, orang kecelakaan kan, tiba-tiba orangnya ada di atas pohon kelapa gitu, terbang. Nah itu kan, motornya tabrakan. Ya, dianya selamat gitu, dia selamat. Nah itu kan keanehan yang bagus. Ada juga keanehan yang nggak bagus itu ada. Ada. Apa keanehan yang bagus itu? Dia sakit kepala, ya dia sakit kepala atau ada orang sakit kepala datang sama dia ditiup kepalanya mati. Itu aneh nggak tuh? Aneh juga, aneh juga tuh. Orang, kayak santet, enggak bukan kayak santet, bukan kayak santet. Keanehan ini mah. Jadi kalau di sini mah contohnya begitu. Kalau di sini mah, jadi kayak orang minta doa sama dia, pengelesa, saya minta doa. Kenapa saya sakit kepala ini? Ya siapa doain, mati langsung. Gitu. Lebih masuk kayak Musailamah itu. Kayak Musailamah al-Kadzab. Atau apa tadi? Santet pun bisa masuk ke sini. Dia masuknya ihana. Ya. Oh, salah. Oh iya benar ihana itu. Ihana. Nanti ada karomah pun harus disertai dengan al-mashubah bisohihil i'tiqad. Harus disertai dengan i'tiqad yang sohih. Ini nanti mengeluarkan apa? Istidraj. Ya, istidraj nggak masuk. Karena istidraj itu dia tidak disertai dengan i'tiqad yang sohih. Nah istidraj ini baru tuh buat siapa? Buat si dukun-dukun itu tadi tuh. Santet begitu. Ini masuknya di mana? Di istidraj. Kama kharaja sihru aidon min jihad yang iddatin. Sihir nanti. Nah, sihir juga sihir juga keluar dari ta'rif karomah. Wa fil karomati tathbitun lil waliyyi wa li hadzal rubbama wajadaha ahlul bidayati fi bidayatihim wa faqadaha ahlun nihayati fi nihayatihim. Nah, di dalam karomah inilah ada apa? Penetapan kewalian. Jadi kalau di kita itu apa namanya? Inkarnasi itu apa? Penetapan. Apa SK. Lah kayak SK lah begitu, ya. Ya penetapan itu kayak SK. SK-nya wali itu apa? Karomah. Ya, penetapan. Inkarnasinya. Nah, tapi ini biasanya hanya bagi orang-orang yang mulai jadi wali. Jadi wali hari pertama. Udah kesannya enggak? Kayak misalkan di kita misalkan ada Syekh Abdul Muhyi. Ya, beliau itu kan karomahnya itu diantaranya apa? Nunjuk telunjuknya itu ditempelin ke air, ditempelin ke tanah. Dari tanah keluar air. Padahal itu di gunung. Dulu, sekarang itu kita kalau mau keluar air tuh butuh ngebor berapa meter. Beliau itu pakai tangan, pakai telunjuk. Tapi itu terjadi sekali aja.
nggak langsung jadi pengusaha bor. Akhirnya enggak. Dan itu adalah bidayah, permulaan kewalian. Jadi wali tingkat pertama itu karomah. Wa faqadaha wa faqidaha ahlun nihayati fi nihayatim. Makin tinggi kewaliannya, makin kurang sakti. Iya, makanya yang sakti-sakti itu wali-wali yang amatir. Kalau kata Gus Baha itu apa? Kalau orang alim itu karomahnya sedikit, malah hampir gak ada. Kalau orang soleh, barokahnya banyak. Emang iya, soalnya orang-orang soleh ini walinya wali-wali kecil, wali-wali amatir. Kalau orang-orang alim itu wali-walinya wali-wali tinggi, orang alim itu. Makanya orang alim mah kalau cari keanehan-keanehan jarang. Ya orang alim. Kalau di orang-orang soleh banyak. Karena orang-orang soleh ini walinya wali-wali amatir. Makin tinggi kewalian itu makin sedikit apanya? Karomahnya. Li'anna ma'alaihi minar rusukhi wat tamkin la yahtajuna ma'ahu ila tathbitin. Walidzalika qalla zuhuruha ala yaddi salafis sholih minas sahabati wat tabi'in. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang sudah apa? Yang sudah menetap di dalam hati sudah tidak perlu ditetapkan lagi. Jadi coba sohibul karomah itu tahu nggak karomahnya sama karomahnya? Nggak tahu. Sohibul karomah itu nggak gini, saya pengen terbang. Nggak tahu sohibul karomah itu. Ya, sohibul karomah itu gini, ini ada apa? Dia minta sama Allah. Ya, minta sama Allah. Ada bisikan hati, kemudian dia minta sama Allah. Kemudian itu terjadi. Yakin nggak? Coba kalau kamu nih ya, kalau kamu gini, misalkan, kamu itu minta, ya Allah, saya pengen ke Mekah. Misalkan gitu. Kamu tidur, besoknya kamu di Mekah, beneran di Mekah. Kamu aneh nggak tuh? Ya jangankan orang lain ya, kitanya sendiri aneh kok. Saya kok di sini. Terus terbukti memang di Mekah bisa video call. Bisa. Kalau zaman sekarang itu. Ya. Ya. Ya kalau wali itu minta balik lagi. Kalau wali itu minta balik lagi. Allah saya minta balik lagi. Coba kalau itu terjadi ya. Itu terjadi. Nanti kita itu yakin gak kalau kita itu wali? Orang pilihan Allah. Yakinlah. Nah terus kalau udah yakin ngapain ditambahin? Yakin. Jadi itu untuk menetap supaya kamu lebih istiqomah. Jadi itu apa? Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala karomah itu. Ya kan kalau kita gini sekarang, sok kalian nih yang ngaji-ngaji terus tiap malam, ya leuwih beunghar ti batur henteu, leuwih kasep ti batur henteu. Ya kan? Leuwih pinter ti batur henteu. Naon sih? Jadi kita itu apa ya? Istiqomah di dalam amal itu kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, itu nanti kita bisa-bisa suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Bukan berarti tidak ada nilainya di sisi Allah, tapi oleh Allah ditutup nanti di tempat yang akan sangat kamu perlukan di akhirat. Tapi kan kita sekarang belum ngerasain apa-apa misalkan nih, ya. Orang tiap malam sampai ngebelain mau hujan, mau angin, mau panas, mau dingin. Diterjang, berangkat aja terus. Terus apa? Lebihnya dari orang lain itu apa? Nggak kelihatan. Tambah ganteng enggak, tambah kaya enggak. Nah itu karena nggak ada. Sampai satu waktu sama ini udah istiqomah 10-20 tahun, sampai satu waktu sama Allah Subhanahu wa taala kamu dikasih karomah. Itu bakal lebih bikin kita semangat ibadah enggak? Bakal. Tapi kalau udah teguh mau dikasih karomah mau enggak, ini saya mah udah jalannya saya kayak gini, udah soleh saya mah. Mau ada karomah mau enggak ada karomah, butuh enggak sama karomah itu? Enggak butuh. Makanya kenapa karomah itu jarang terjadi di para sahabat. Seorang salaf jarang terjadi. Ya sekarang kalau mau ngobrolin karomah itu karomah yang paling soleh siapa? Para sahabat. Tapi kok paling jarang sampai suka dijadiin dalil sama salafi. Lah kok wali itu aneh-aneh. Kok para habib itu aneh-aneh. Ceritanya begini dan begitu. Padahal para sahabat pun dulu nggak aneh kayak gitu.
Sahabat itu loh kalau ditusuk berdarah. Ya, tusuk aku, maka aku berdarah. Punch me, I bleed. Para sahabat itu ya. Nah, itu batuk. itu kan itu kan gara-garanya apa? Ya karena memang mereka itu imannya sudah rusuh, sudah menancap. Adapun makin kesini orang yang istiqomah di dalam ibadahnya dan yang tidak istiqomah di dalam ibadahnya secara zahir sama. Makanya sama Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang solehnya ini dikasih karomah, tapi itu fi bidayati umurihim, itu hanya di permulaan saja. Nanti sudah naik, karomahnya makin pudar. Kenapa? Karena sudah rusuh gitu. Nah, kalau kalian punya karomah nggak nih? Oh, berarti imannya sudah dalam. Ya udah nggak butuh karomah udah ya. Imannya sudah dalam gitu. Nah, kalau karomah zaman sekarang itu gampang aja. Kamu nggak ngerti ngaji tapi masih ngaji, itu udah karomah, itu udah. Ya. Ngaji ngerti gente tapi tuluy, ngaji we tuluy ya. Jol deui cicing pang juruna nyarang le. Beureum nepikeun ka beres. Eta geus karomah udah. Itu sudah khariqun lil adat sudah itu. Ya. Khariqun lil adat sudah. Panjuruna. Ma huwa ilata. Walidzalika qalla zuhuruha ala yadi salafi shalih minas sahabati wat tabi'in. Sudah. Perterusan saya. Ya ajaib teh khariqun adatnya itu. Jadi keajaiban secara umum. Nanti keajaiban yang bagaimana baru diklasifikasikan. Keajaiban yang seperti ini namanya mukjizat, keajaiban seperti ini namanya maunah, begitu. Ada pertanyaan? Jualan isim. Ya usahana ustad gitu mah. Ya tukeun bae usaha tahun kali. Usahana ustad kan bae. Ya. Bae, ya. Karena lagi usaha atau kayak nu meulih empek yang teu kajeun gitu. Jadi apa isim-isim sapa ya silakan, orang yang kayak gitu itu adatul aulia, itu adatnya para wali. Yang tadi saya bilang bukan kayak gitu sebenarnya caranya itu. Ya cuman kalau kita mau tabarrukan, ya mau tafaulan, ya mangga silahkan. Ya nanti ada jimat gitu, terus jimatnya nanti masukin ke apa? Ke bak apa itu sumur ya. Itu kan usahanya ustad. Kalau usahanya pegawai desa kan abate kan. Sama aja lah. Sama aja lah. Ya. Tuh, ya abate kan. Nah, usahanya itu di situ. Cuman dia boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Itu jimat-jimat itu ada masalah. Barokahnya ya kalau kerasa ya syukur, enggak kerasa ya berarti belum jodohnya gitu. Ada lagi pertanyaan? Jadi kayaknya. Ya kesolehan itu kalau di wali harus nampak. Para wali itu mereka itu orang-orang yang akan diikuti begitu. Lah kalau wali kesolehannya gak nampak gimana? Yang mau diikutin apa? Coba kalau kamu itu punya nabi, tapi nabi kamu itu menyembunyikan kesolehan. Cik gimana? Ya gak ada yang ngaku kan begitu. Ya, wali-wali itu jika dia akidahnya tidak nampak benar, jika ibadahnya tidak nampak benar, jika kesolehannya tidak nampak soleh, maka haram diikuti itu. Meskipun mungkin pada dirinya dia itu wali mungkin. Ya, mungkin wali pada dirinya. Tapi tidak boleh diikuti. Pak Rusat? Ya. Ya sudah, ini sebentar ya. Saya mau ngadain dulu sesi short buat YouTube nih. Jadi ada pertanyaan dulu, bukan pertanyaan sih sebenarnya, himbauan ya. Jadi himbauan buat orang-orang yang apa? Buat orang-orang yang mengatakan bahwa
keturunan itu harus ditetapkan dengan tes DNA. Itu besok lusa kalian nih yang ikut sama Imaduddin Al-Konohawi, kalau besok mau nikah, sediakanlah tes DNA dan kitab sejaman buat istri-istri kalian itu. Ya. Jadi kalau ditanya nih, istri kamu itu siapa, binti siapa? Misalkan Siti binti Junaid. Nah, yang ikut Imaduddin itu nggak boleh langsung percaya. Si Siti ini harus dites DNA-nya. Apa benar anaknya Junaid atau bukan? Nah, atau harus ada kitab sejaman. Karena yang namanya akta itu bisa jadi pencangkokan dan pemalsuan sejarah. Ya, harus lewat tes DNA. Nah, itu metodologi yang lurus yang diajarkan oleh Imaduddin Al-Konohawi. Ya. Jadi awas loh, hati-hatinya. Ini kalian harus harus konsisten. Kalau penetapan nasab itu bisa tetap oleh kitab sezaman dan oleh tes DNA, maka tatkala kalian mau kawin, nanti nanya mau kawin sama cewek siapa binti siapa, misalkan Siti binti Junaid, maka kamu, hei pengikut Imaduddin, jangan langsung percaya. Tapi harus dicek dulu DNA-nya, apakah sama kayak bapaknya atau enggak. Karena kalau enggak sama, berarti anak hasil zina. Kalau anak hasil zina, berarti enggak bisa dikawinin sama bapaknya. Dan itu pun tidak cukup. Harus ada kitab sejaman. Karena yang namanya akta kelahiran, itu bisa jadi pemalsuan dokumen sejarah. Atas pikirannya Imaduddin Al-Konohawi. Ya, nah itu. Makanya kalau kita mah konsisten, kita mah penetapan nasab dengan apa? Dengan pengakuan bapaknya. Ini anak siapa Siti? Kata bapaknya itu, anak saya. Ya sudah, berarti anak bapaknya. Selama tidak ada qadzaf, maka itu adalah sah anak dari yang diakukan oleh anak tersebut atau yang diakukan oleh bapaknya. Apalagi kalau semua tetangganya nggak ada yang ribut. Semua tetangganya nggak ada yang ribut. Ini Siti anak siapa? Anak Junaid. Tetangganya nggak ada yang ribut. Udah berarti bener Siti ini anak Junaid. Nanti ditanya Junaid bin siapa? Bin Warman. Udah pasti Junaid ini bin Warman. Kalau satu kampung nggak ribut. Itu yang namanya apa? Ijma. Nah kita mah dari mulai sekarang konsisten. Makanya kalau kawin meskipun akta nikahnya hilang, nggak ribet-ribet kita mah. Yang penting bapaknya ngakuin, tetangganya nggak ribut, nggak ada qadzaf, selesai. Nggak harus cari-cari rujukan sejarah kitab sejaman. Apalagi tes DNA. Karena kita dari awal lurus metodologinya. Pakai fikih, pakai usul fikih. Wallahu a'lam bishawab. Lumayan tak ayat tilu shorten. Kurang tutup aku alhamdulillah. Ngobrol-lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang tutup aku alhamdulillahnya. Alhamdulillahirabbil alamin.